Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya, rekan-rekan semuanya, bertemu kembali dengan saya Cakman di acara kita Ngobras, ya, ngobrol bareng saya Cakman di IG Optel Pamor Persada dan juga IG Lambe Komandan, dan juga nanti bisa Anda lihat di channel YouTube Cakman. Kali ini kita bersama dengan saudara kita yang luar biasa nih, wajahnya udah cerah-cerah pagi ini. Saya panggil Mas aja ya, Mas Yusuf. Apa kabar Mas Yusuf? Alhamdulillah sehat, Cak Firman. Ya, luar biasa ya. Yang kedua ada Kang Munir. Nah, ini Kang Munir asli Bandung ya? Bukan Bandung, Cianjur ya? Cianjur, Pak. Iya. Kumaha ada Mang, Kang? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Tawang Iya. Kalau ngelihat wajah-wajahnya posisi di rumah itu pasti sehat. Kalau Mas Yusuf ini kok ini kayak belum di rumah ini, masih di lapangan aja. Masuk pagi nih Cak Firman. Oh, masuk pagi ya. Tapi tetap semangat ya rekan-rekan. Ya, masih semangat. Masih semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, rekan-rekan udah menyelesaikan proses UTBC 2021 ya, yang rangkaiannya lumayan panjang kemarin dan juga pastinya menyita waktu dan juga menyita waktu cutinya. Saya pastikan Kang Munir mundur kalau nggak salah kan cutinya. Nah, betul, kalau Mas Pak. Yusuf saya nggak tahu nih, kalau dekat-dekat mungkin ya aman aja lah gitu ya Mas Yusuf ya. ya Cak Firman. Ya, pagi ini kita ngobrol-ngobrol ya, santai aja. Saya akan menggali apa hal-hal positif yang bisa kita ambil nih dari Kang Munir dan juga Mas Yusuf ini, supaya teman-teman semuanya bisa mencontoh dan juga meneladani dari Kang Munir dan juga Mas Yusuf. Jadi santai aja, nggak usah ini, relax aja. Kalau ada undang-undang disampaikan aja lah. Pak, undang-undang saya sama Kang Widi itu dan kelasnya nggak enak, itu ngomong aja nggak apa-apa. Oh, di situ juga ada juga. Kalau di Kang Munir dan kelas siapa ya? Banyak ya. Ada Novan gitu ya. Ada Yulianto. Siapa? Andika. Oh, Andika. Pak Novan, Pak Yulianto juga. Ya, Yulianto sama Andika. Oke. Tema kali ini agak sedikit lain daripada yang lain ini. Tema kita adalah konsisten dan jujur. Kayak lagunya siapa, lagunya jujur? Nggak bisa nyanyi, nggak enak lah. Jujur Raja, Pak. Oh, Raja. Tapi mau nyanyi kah? Jangan lah ya. Kalau nyanyi Jangan, nanti Pak. waktunya habis sama lagunya sampean nanti. Oke. Jujur dan konsisten. Rekan-rekan, kita sebagai seorang karyawan gitu ya, yang ada di perusahaan, tentunya itu jadi modal utama kita gitu ya. Jujur utama kita untuk bekerja dimanapun sebenarnya. Nah, rekan-rekan sebagai operator itu di dalam keseharian tentunya, di dalam keseharian di pekerjaan Anda itu poin apa sih yang menurut Anda itu ini harus benar-benar jujur nih. Nah, saya gantian ya, mungkin Kang Munir dulu lah. Ini harus jujur ini, kalau enggak nanti saya akan rugi nih di belakangnya nih. Apa kira-kira Kang Munir? Siap, Pak Firman. Terima kasih. Kalau menurut saya dari sifat kejujuran itu mesti apa ya istilahnya, wajib ya, Pak. Ya. Menurut dari segi agama pun jujur itu harus istilahnya wajib. Sudah, kalau dari segi pekerjaan, kalau misalkan kita jujur dalam segala hal, misalkan dari awal shift itu kita mengisi istilahnya FTW harus jujur, terus bekerja pun saat misalkan pengisian P2H harus jujur juga, terus ritasi saat bekerja pun harus benar-benar diisi dengan benar dan sesuai real. Itu jadi istilahnya biar apa yang kita laporkan itu sesuai dengan apa yang kita dapat. Itu dari segi kejujuran dari saat bekerja, seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Fit to work ya. Bagaimana kita bekerja itu mendeklarasikan bahwa kita itu siap bekerja.
Ya, betul, kemudian Pak. proses pengecekan unit ya, atau Ya, betul, istilah Pak. kita ada namanya P2H. P2. Itu ya harus jujur, masa tayarnya dibilang kelihatannya bolong tapi ditulis bagus, itu juga Bagus. nggak sesuai juga gitu. Yang Betul, terakhir Pak. tadi contohnya Kang Munir ada ritasi, atau ritasi itu hasil kerjanya. Nah ini Iya. nanti kita bahas nih. Ini menarik ini, ngomong-ngomong ritasi ini. Nah kalau Siap, Pak Firman. Mas Yusuf, nah ini satunya orang Sunda, ini satunya orang Jawa. Sama-sama Jawa sih, aku juga di Jakarta, juga sama-sama Jawa sih. Cuma kalau di Jakarta itu orang-orang itu sok itu. Kalau bilang mau pulang kemana? Pulang ke Jawa itu. Padahal juga di sini Jawa gitu ya. Tapi pulangnya ke Cianjur, pulang ke Jawa, ke Salatiga. Sampean Salatiga kan, Mas Yusuf? Betul, Salatiga, Cak Firman. Oh, Salatiga ya, iya. Nggak pernah dapat 100 Salatiga terus. Gimana? Kalau menurut Mas Yusuf nih, poin-poin apa yang penting kalau sebagai seorang operator ya di lapangan, di poin jujur ini? Silakan, Mas Yusuf. Baik, Cak Firman. Yang pertama, kalau bilang jujur itu sebenarnya berat ya, Cak Firman di sini ya. Karena di sini banyak pro dan kontra antara hati kita. Cuman kalau kita sudah menanamkan ini, kita sudah mempunyai agama dan kita punya landasan ini, kita harus jujur. Yang pertama, kita tanamkan jujur. Itu pasti nanti ya kita yakin aja kalau jujur itu pasti nanti dapat berkah dan juga dapat baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ya. untuk konsistennya ini Kak Firman yang sulit ini. Tapi kalau kita sudah melakukan kejujuran itu, misalnya mengisi Fituwork, kita jujur. Itu kalau kita mau bohong itu rasanya kalau kerja itu sudah nggak pede lah istilahnya. Misal kita nggak tidur 7 jam maksimal, itu kerja itu rasanya udah beban juga. Nanti ketika saya fatigue seperti apa, nanti rentetannya akan panjang, Pak Firman. Mungkin itu Pak Firman. Itu ya. Ini benar-benar jujur nih dari hatinya Mas Yusuf ini. Kadang jujur itu di hati itu kalau sesuatu yang nggak pas juga, ini mau jujur atau enggak gitu ya. Itu terjadi pro dan kontra gitu ya, Mas Yusuf. Tapi kan ada istilah, katakanlah jujur meskipun itu pahit gitu kan, meskipun itu pahit atau menyakitkan. Wah itu kan ada peribahasa seperti itu. Sampaikanlah apa adanya meskipun itu pahit, diterima. Jujur ya. Kembali lagi sama disampaikan Kang Munir tadi, saya sepakat juga. Basic kita itu harus kuat juga. Basic kita ya tentunya dari inilah ya, spiritual kita ya, dari spiritual kita harus kuat. Itu menjadi landasan supaya kita jujur terus tuh. Nah, kita menarik ini, kita bahas satu-satu nih. Tadi disampaikan Kang Munir dan juga Mas Yusuf nih, Fituwork nih. Kan fenomenanya itu pengennya itu kan, kalau pengennya kerja pasti ya. Sepakat kan ya? Pengennya kerja kan ya? Betul, Pak. Kalau Fituwork-nya jelek itu kan nggak boleh kerja kan? Sepakat ya? Siapa? Nah, nggak boleh kerja. Berarti kalau nggak boleh kerja itu ya nggak dapat hasil lah ya. Atau kalau hari itu nggak dapat nggak dapat ritasi lah, tadi sampaikan Kang Munir tuh. Teman-teman tuh pernah nggak merasa bahwa wah ini tidur saya kurang ini, atau kemarin saya dari rumah mertua ini gitu kan, misalkan nih contoh Kang Munir ya, HP saya ketinggalan lagi di rumah mertua itu kan, ketinggalan akhirnya bolak-balik. Saya tadi dapat info dari Mas Yusuf. Nah ini contoh aja, istirahat kita kurang gitu, kemudian kita harus kerja dan besoknya harus ini, tapi istirahatnya kurang, supaya pada saat Fituwork itu apa yang kita pikirkan tuh? Ya nothing tulus lah ya. Tadi kan kita harus kerja, harus dapat hasil, tapi rupanya hasil istirahat kita kurang gitu. Supaya kita jujur itu gimana? Kalau cara Anda berdua ini menggugah supaya pro dan kontra tadi itu nggak ketemu terus. Kalau pro dan kontra akhirnya kan bingung tuh mau milih yang mana itu kan, jujur atau enggak gitu. Nah, Kang Munir gimana kalau kondisi seperti tadi? Ya, Pak Firman. Kalau saya sih pernah juga dulu, Pak. Ya. Pas biasanya shift malam itu kan, kalau tidur biasanya siang itu susah biasanya.
Kadang tidur cuman berapa 4 jam. Ya. Jadi dibagi 2 fase kan. Ya. Itu harus bangun karena sholat duhur dulu. Kadang bisa tidur, kadang enggak juga. Nah, biasanya kalau saya pas pengisian di FTW-nya bangun berangkat kerja, tak isi sesuai keadaan saya pas tidurnya. Nanti saya laporkan ke atasan, terus nanti dari feedback dari atasannya biasanya dari tim safety atau medisnya suruh mengisi form untuk apa istilahnya form patik dari awal shift sana. Biasanya dari medis itu memberikan kelonggaran waktu, misalkan 2 jam untuk istirahat dulu. Nanti setelah kalau misalkan nggak batik boleh bekerja. Atau misalnya kalau nanti di tengah perjalanan pas kerja praktik boleh melaporkan ke atasan, boleh menepi. Seperti itu Pak Firman. Oke, intinya ya ngomong aja gitu ya, nggak usah ngomong aja jujur aja. Nggak usah tutupi gitu ya. Nah makanya ini memang apa ya? Masing-masing orang itu pasti punya cara gitu ya, Kang Munir ya. Supaya ngomong itu yang pada saat itu di pikiran Mas Munir apa? Supaya ya ngomong aja lah gitu. Pikirannya apa? Takut dimarahi atasan kah, atau takut celaka kah, atau apa pada saat itu? Ya, kalau saya sih intinya yang penting kita selamat, alat yang kita bawa selamat, terus rekan-rekan kita juga selamat gitu intinya Pak Firman. Karena misalkan kalau kita bekerja memaksakan pada kondisi patik, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu Pak Firman. Ya, berarti harus jujur, nggak usah mikir apa-apa, yang penting selamat gitu ya. Kan betul. Kita nggak tahu 1, 2, 3 jam ke depan, apalagi kalau masuk malam gitu, kita nggak tahu. Yang penting yang di pikiran kita adalah selamat dulu ya. Sehingga apa yang kita sampaikan tadi ya kita omongin aja tanpa beban lah. Pengen kita selamat kok, bukan hal yang lain kan gitu ya Kang Munir ya. Betul Pak Firman, seperti itu. Ya siap, luar biasa. Kalau Mas Yusuf pernah nggak kayak gitu tadi tuh, kalau ngomong fit to work ini apa di pikiran Anda pada saat ngisi fit to work kalau misalkan istirahatnya kurang, atau pernah kejadian kayak gitu? Kalau di sini Pak Firman, saya itu kalau khususnya di Indo ya, di Cool Hauling. Jadi Cool Hauling itu ada yang namanya POM Bugar Sehat Pak Firman. Jadi di situ itu pengisiannya itu dilakukan oleh istri karyawan. Jadi harus ada tanda tangan saya sendiri karyawan, dan juga istri karyawan, dan juga atasan. Jadi dari rumah itu kalau misalnya saya sudah kurang istirahat, otomatis sudah ada pengaman ini. Istri saya nulis berapa di situ. Kalau memang 7 jam, berarti tulis 7 jam. Kalau kurang dari 7 jam, berarti ya nanti feedbacknya ke atasan. Jadi atasan nanti ini kurang, harus dilakukan istirahat. Jadi pengamannya seperti itu. Untuk yang kedua itu ya tadi kembali ke agama tadi. Jadi kita mempunyai keyakinan. Kita tuh harus jujur dalam hal apapun. Jadi kalau kita sudah mempunyai keyakinan untuk mengisi fit to work dengan jujur, saya yakin kalau itu sudah menjadi kebiasaan, nanti ketika kita tidak istirahatnya kurang, kita akan mengisi istirahat sesuai dengan total tersebut, Pak Firman. Itu dari saya, Pak Firman. Ya, memang ya sama tadi ya. Landasannya adalah spiritual kita, hati kita yang pertama. Tapi tadi menarik juga itu, selain hati kita juga hati istri kita gitu. Hati istri kita itu kan nggak mau kita celaka juga kan, kalau saya sambungin dengan yang disampaikan Kang Munir tadi. Keluarga kita juga nggak mau celaka gitu ya, Mas Yusuf ya. Sehingga betul. Jadi beliau itu pasti juga akan jujur juga ngomongnya, ini berapa tidurnya nih. Oh berarti kalau mau tidur istrinya nyatet ya. Wah ini suamiku yang tercinta nih tidur jam 9 catat. Ini dihitung. Wah ini. Nah kalau dua-duanya tidurnya malam gimana? Pernah nggak gitu, Kang Yusuf? Mas Yusuf? Pernah Pak Firman. Jadi di sini saya juga memberi pengertian ini. Oh iya. Di pekerjaan harus sekian tidurnya. Jadi mendapatkan harus tidur yang maksimal dan optimal itu, Pak Firman. Kalau misalnya jam 10 memang harus tidur ya. Kalau saya tidur duluan ya saya harus tidur duluan.
Begitu Oh. Cak Firman. Ya udah, misalkan istrinya lagi nyetrika gitu malam-malam, ya udah nyetrika aja gitu. Sampai yang tidur dulu gitu ya. Atau ada anak kecil bayi lagi minta apa gitu ya, istrinya aja gitu ya. Asalkan pengertian, karena besoknya itu harus kerja dan juga istirahatnya harus dijaga. Ya memang namanya kerja itu sama-sama mendukung ya. Di belakang kesuksesan suami itu ada istri gitu kan yang mendukung gitu ya. Jadi kalau pengen suksesnya besar ya istrinya harus, nah gitu. Nggak saya lanjutin. Oke. Terima kasih sharingnya, kejujuran di Fit to Work. Nah, yang kedua tadi ngomong ritasi nih, ngomong ritasi ini. Kalau Mas Yusuf apa ininya? Apa namanya? Posisinya? Unit apa? Eva 16. Tapi Eva 16. Kalau Kang Munir? HD 465785 Ya. sama Scania juga Pak. Ya, sama berarti lah. Artinya perlu ritasi yang dicatat ya. Sama Mas Yusuf Ya, juga Pak. sama kan? Di goal atau di holdingnya sama. Nah, ritasi juga demikian. Ini kadang ada istilahnya, ini teman-teman tuh matematika tuh, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya. Kalau saya dulu di lapangan tuh ada istilah matematika tuh. Kalau jam sekarang itu dapat, anggaplah HD-nya itu satu HD dapat 10 gitu kan. Ini contoh aja, contoh. Padahal targetnya cuma 8 itu. Jam berikutnya itu cuma dapat 6. Wah, ini saya bagi 2 aja lah. Nah, itu menurut saya nggak jujur itu. Menurut saya nggak jujur. Bener ya, Kang Munir ya? Betul Nggak Pak. jujur gitu ya? Betul Pak Firman, setuju. Nah, itu yang pernah saya rasakan, dan waktu itu saya bukan operator tapi saya mengelola beberapa operator lah di lapangan. Dan itu waktu itu saya sahkan itu kan, wah penting totalnya aja lah itu kan. Tapi setelah lama-lama saya pikir-pikir tuh, wah ini nggak bener ini kayaknya nih, ini matematika nggak bener nih. Kalau saling nabung kayak gitu nggak bener, karena kita nggak tahu per jamnya nanti dapatnya berapa sebenarnya. Nggak bener dan nggak ada perbaikan gitu. Hal kayak gitu pernah ditemui nggak? Mungkin Kang Yusuf dulu lah. Kalau di holding lah ya, holding mungkin ritasinya lebih dikit, nggak mungkin dapat 10, paling ya 3 atau berapa gitu ya. Itu pernah nggak ditemui matematika kayak gitu, ngomong ritasi? Kalau di tempat saya nih di holding khususnya Eva 16 itu sudah ini ada GPS Kak Firman. Oh, ya. Tidak perlu mencatat ritasi, jadi sudah nge-link dengan KKO dispatch, sehingga tidak perlu mencatat kita. Dan lebih lebih akurat lah, kita nggak bisa gitu matematikanya Kak Firman. Ya, sepakat. Ya itu matematika udah nggak bisa karena udah tersistem ya, lebih bagus lah. Nah, mau nggak mau dipaksa jujur namanya itu, dipaksa jujur. Kalau Kang Munir, kalau di tempat Anda kan masih, setahu saya masih manual ya, masih ada nggak matematika gitu? Atau teman-teman kalau yang Anda tahu? Kalau setahu saya sih udah nggak ada juga sih Pak Firman. Kalau skala operator saya juga kan sama teman-teman kadang sedapatnya per jam kan. Biasanya laporannya itu per 2 jam. Ya. Jadi 2 jam itu kadang dapat 10, kadang kalau misalkan pas bagusnya itu kadang 11 itu nyampe juga. Nah, memang jaraknya juga kan dekat juga Pak Firman. Oh. Ya setahu saya sih, kalau saya sendiri, saya pribadi sih untuk pelaporan penulisan ritasi itu ya sesuai jam, misalkan jam akhir di menit 58 tak ditulis juga di menit di 58 tersebut. Iya. Ini biar nanti putarannya pas juga Pak di jam berikutnya. Walaupun misalkan jam berikutnya dapat 4, yang sekarang dapat 5 misalkan, karena kan di situ paling tak kasih keterangan apa, ada kendala apa. Seperti itu Pak Firman. Ya, kalau berarti kalau yang di Kang Munir poinnya adalah tulis waktunya ya, waktu dapat ritasinya ya, di jam berapa. Itu efeknya apa ya kalau misalkan nanti nggak sesuai nulisnya gitu? Kalau misalkan efeknya nggak sesuai itu biasanya sih di ritasinya itu kadang penumpukan di kadang yang nggak sesuai banyak di jam berikutnya Pak. Kalau misalkan sekarang ditulis 5 read 4 read, biasanya sih 4 read ada. Kalau misalkan 4 read jam berikutnya jadi
5 rit seperti itu sih Pak biasanya. Oh jadi bisa nggak sesuai di jamnya itu ya, bisa numpuk di jam-jam berikutnya. Bisa malah nanti malah bingung sendiri kalau misalkan Iya. ini waktunya udah ini tak masukin situ nanti malah ini lagi apa? Ya, Salah lagi istilahnya. Artinya yang rugi diri sendiri lagi ya. Diri sendiri ya. Akhirnya bingung nulisnya, kemudian ke tempat waktunya juga bingung kalau nggak sesuai. Kalau nggak sesuai betul Pak. Nggak sesuai nulis jamnya tadi atau jumlaritasnya tadi. Nah, rekan-rekan semua itu memang perlu perlu konsistensi ya. Kalau kita rangkum gitu kan, perlu konsistensi apa yang kita lakukan gitu. Perlu konsistensi, dan itu menurut saya juga sesuatu yang susah lah, bukan susah sih, ya perlu ketekunan gitu. Namanya konsistensi itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan sesuai gitu dan tetap gitu. Kalau ngomong fit to work harus ngisi dengan jujur dan benar ya selain jujur dan benar ya jangan cuma jujur dong, nanti kalau istirahatnya kurang terus jujur gitu kan, tiap hari istirahatnya kurang terus ya akhirnya Pak saya kan sudah jujur gitu. Itu menurut saya juga nggak tepat juga sih kalau seperti itu. Jujurnya iya gitu, karena dia laporan misalkan tiap hari biasanya di Bontang itu ya inilah main ke mana gitu, tiap hari main gitu ya Mas Yusuf, hingga tidurnya malam-malam jam 11 dan itu tiap hari misalkan, itu juga nggak bener juga kan Pak Yusuf ya, Mas Yusuf ya, 4 jam terus tidurnya, itu juga nggak bener juga kan, ya jujurnya bener gitu, tapi istirahatnya ya nggak bener, saya rasa juga nggak tepat juga kayak gitu. Nah, kembali ke poin kita yang kedua, konsistensi gitu. Saya ambil contoh yang tadi lah, yang fit to work tadi lah, karena ini memang kritikal ya. Kalau kita kerja nggak kondisi fit itu ya nggak, tadi sampaikan lapangan nggak nyaman gitu, gimana kita, apalagi tadi saya kerja tidurnya 4 jam, saya tulis 8 jam gitu kan, membohongi diri saya sendiri gitu, nanti hasilnya nggak tahu. Nah supaya konsisten itu tidurnya sesuai dan harus ngisinya pas, itu kalau dari diri Anda itu pernah apa yang dialami atau pernah punya cerita apa nih Kang Mas Yusuf lah, pernah cerita apa kalau supaya saya itu konsisten gitu menjalankan sesuatu itu konsisten tuh, ada dorongan orang lain nggak, atau ada hal yang bisa bantu nggak gitu selain dari dirinya sendiri? Silakan Kang Mas Yusuf. Ya baik Kak Firman. Itu kalau di sini saya lebih ke istri Kak Firman. Jadi ketika jam sudah, contoh ini shift 3 kalau saya sudah pulang kerja itu saya jam sekian saya harus tidur, nanti bangun siang, sholat zuhur, nanti sambung tidur lagi ke sore, baru ini intinya Kak Firman. Di sebelum jam kita berangkat kerja masuk malam, itu saya biasakan sebelum berangkat itu saya 1 jam biasanya itu. Jadi kuncinya di situ, kalau di situ sudah istirahat itu fresh, masuk malam pun udah pede. Tetapi kalau di situ nggak ada istirahat itu rasanya kurang lah, istilahnya kurang pede. Di sini saya juga itu memberi pengertian ke istri. Saya masuk malam harus tidur sekian jam dan harus tercukupi dan harus optimal. Jadi kerja itu tetap aman dan selamat, itu Pak Kenan. Iya. Berarti tadi yang saya tangkap 1 jam sebelum berangkat itu istirahat dulu ya, maksudnya gitu ya tadi ya? Betul. Jadi setelah sholat isya saya menyempatkan untuk tidur sebelum bekerja itu. Oke. Berarti sebelum berangkat itu ada waktu 1 jam lah, itu tidur. Tapi ya nggak kebablasan ya, nanti kebablasan telat juga nanti. Mas Yusuf. Ini sampean dari tadi nyontohin dengan istri ini, kalau ya teman-teman nggak punya istri gimana? Ada trik nggak dari Mas Yusuf? Ya yang jombloan kan banyak rekan-rekan kita kan yang di mes itu. Apalagi yang di mes nggak bawa istri, itu menurut sampean gimana caranya supaya konsisten tadi Mas Yusuf? Atau dulu punya pengalaman lah waktu masih masuk ini kelompok jombloan ini? Kalau dulu di mes itu malah mungkin lebih ini ya Kak Firman, waktunya itu lebih banyak.
Jadi kita atur lah kalau di saya membawa istri itu ya, istilahnya ada waktu untuk keluarga khusus juga lah istilahnya. Kalau di mes itu kan kita diri sendiri, paling kalau ke keluarga menelpon. Jadi mungkin di situ ditekankannya untuk pembagian waktu saja, Kak Firman. Pembagian waktunya kapan saya harus istirahat, tidur, dan kapan harus mungkin olahraga dan aktivitas yang lainnya, Pak Firman. Ya, artinya kalau bawa keluarga sebenarnya potensi untuk istirahat kurang itu lebih besar ya daripada di mes ya. Kalau di mes kan memang kita kelola sendiri, ngatur kita sendiri, nggak ada yang ngajak keluar anak dan istri gitu. Seperti itu. Nah ini contohnya si Kang Munir nih, Kang Munir kan di mes ya. Pasti ya tadi ngelola diri sendiri lah. Kalau triknya Samin gimana? Supaya konsisten itu worknya dan juga jujur hasil istirahatnya itu dan ini di mes nih, nggak ada orang yang ngingetin. Tadi kalau Kang Munir kan ada yang ngingetin istrinya. Kalau di mes gimana, Kang Munir? Siap Pak Firman. Oke, siap. Kalau pola tidur saya biasanya kalau habis shift 2 itu pokoknya pengaturan jam tidur. Misalnya kalau shift 2 pulang misalkan jam setengah 8, jam 9 atau jam 8 lebih 30 itu biasanya harus tidur Pak. Jadi pas bangun jam 12 itu kan misalkan 4 jam itu lumayan buat tabungan. Setelah itu kan buat bisa melakukan kegiatan sholat berjamaah kalau misalnya ke masjid. Nah paling fase keduanya biasanya saya misalkan bisa tidur 2 atau 3 jam lagi kan cukup lumayan untuk nambah lagi buat bekal nanti malamnya istilahnya seperti itu Pak Firman. Ya. Terus kalau misalkan konsisten saya sih untuk pola jam-jam tidurnya itu aja sih Pak Firman, sama mungkin biar lebih enak lagi itu pas jam istirahat itu saya sempatkan buat untuk tidur seperti itu Pak Firman. Nah kalau supaya konsisten, kalau tadi Kang Munir kan di rumah istrinya tuh yang ngingetin. Kalau supaya konsisten siapa yang ngingetin kalau di mes? Ada yang ngingetin nggak? Kalau di mes sih ngingetinnya diri sendiri aja sih Pak Firman. Kadang ya misalnya mungkin teman sekamar, misalkan ini kalau misalkan satu shift. Iya. Kalau sendiri ya paling ingetinnya ya pasang alarm HP itu aja Pak Firman. Iya. Kembali lagi kalau diri sendiri berarti kesadaran kita ya bahwa kita itu tadi bekerja harus selamat. Minimal ada alarm lah yang kita pasang ya. Alarm kapan tidur, alarm kapan bangun gitu ya. Kang Munir ya. Betul Pak Firman. Itu gantinya istri itu temennya itu ganti istri itu orang lain. Nah, baik-baik dengan teman sekamar itu makanya, atau teman mes sebarak gitu ya. Baik-baik kalau sama-sama satu shift berarti tahu lah ya. Oh ini sama-sama si malam atau shift 2 gitu. Ya udah jam segini kok masih tidur loh. Kita kok masih bangun kita ini. Jadi tidur bareng tidur bareng. Kita sama-sama tidur gitu. Saling mengingatkan ya, Kang Munir ya. Tuh. Betul Pak. Harus dibangun kayak gitu tuh. Jadi nggak hidup masing-masing, nggak ngutamain diri sendiri. Wah, aku pokoknya tidur lah. Temanku nggak tidur, biarin dia aja yang celaka, itu nggak boleh juga menurut saya. Betul Pak Firman. Iya. Nah, ini cukup patut dicontoh rekan-rekan bahwa kita itu kalau di mes tuh nggak bisa hidup sendiri juga, karena ada teman kita yang seperjuangan tadi. Karena prinsip kita kan tadi sampaikan alat selamat, kita selamat, rekan kerja kita juga harus selamat juga. Kalau kita sendiri yang selamat, rekan kerja kita nggak selamat juga percuma juga. Karena ini kita kerjanya adalah satu tim. Itu ya, Kang Munir ya, sama Mas Yusuf. Wah ini. Siap Pak Firman. Ini kita nggak tahu ini janjian atau enggak sih ya, bajunya itu sama gelap-gelap semua ini. Atau jatah enggak kan, bukan baju jatah ini. Kebetulan Pak ini Pak. Iya, kebetulan bajunya gelap-gelap semua ini. Hari ini nih, semoga suasana hati kita nggak segelap baju kita lah ya, harusnya cerah gitu ya. Itu kalau Kang Munir itu senyum-senyum terus tuh karena udah cuti. Kalau Mas Yusuf ini pengennya cuti nih, segera cuti lah biar saya kayak ini. Atau cutinya kemana kalau ini Mas Yusuf? Atau di Bontang aja? Oh, alhamdulillah kemarin kena PPKM Kak Firman 2 bulan di Jawa.
keluarga. Sudah menikmati PPKM di Jawa rupanya. Oh ya udah cukup lah kalau gitu freshnya. Sekarang waktunya mengganti 2 bulan itu kalau gitu. Menikmati di Jobset ya. Oke, rekan-rekan, luar biasa hari ini teman-teman sharing tentang kejujuran dan juga konsistensi. Memang bukan suatu hal yang mudah ya untuk melaksanakan atau berbuat jujur tadi itu, tapi dengan hati nurani kita, dengan basic spiritual kita, dan juga tujuan kita ke depan apa, itu yang harus kita pegang. Tentunya dengan cara masing-masing. Jadi tadi Kang Munir yang tinggal di mes, kalau di setnya Mas Yusuf yang dibawa keluarga, itu bisa menjadi sharing buat rekan semuanya. Kalau keluarga basicnya adalah bagaimana memberi pengertian ke keluarga ya, ke istri, ke anak, bahwa saya ini harus kerja besoknya, sehingga istirahat, jam tidur, jam bangun, kegiatan itu ya harus dikontrol juga. Apalagi kalau istrinya sudah bisa mengontrol kita, itu enak banget itu. Ngingetin teman-teman sekalian. Kalau di mes ya mau nggak mau diri kita sendiri sebagai alarm. Kalau nggak bisa ya kita harus punya alat sebagai alarm. Nah, lebih penting lagi ya ngajak teman supaya sama-sama jadi alarm kita. Oleh karena itu kalau di mes ya baik-baiklah sama teman. Ya baik-baik sama teman di satu barak, satu kamar, satu sinergi sehingga hasilnya buat kita sendiri. Gitu. Luar biasa hari ini ngobras kita. Tapi tak terasa ya seperti biasa di ujung waktu saya selalu ngomong waktunya mau habis, ya memang waktunya mau habis gitu ya, karena waktu kita cuma 30 menit rekan-rekan. Terima kasih Mas Yusuf atas sharingnya yang Sama-sama bisa diambil oleh rekan-rekan semuanya yang menonton di channel kita di Optel Pama Persada dan juga di Lambe Komandan serta nanti di channel YouTube Cakman, dan bisa di-share ke rekan-rekan semuanya nanti sebagai sharing ke rekan-rekan, bisa diambil hal-hal positifnya. Kang Munir juga terima kasih atas sharingnya ya. Sama-sama Pak Firman. Buat rekan-rekan semuanya, untuk Kang Munir juga Mas Yusuf, semoga yang Anda sampaikan menjadi ladang pahala juga nanti diimplementasikan oleh rekan-rekan semuanya di Jobset Pama. Amin ya Allah. Tak terasa rekan-rekan semuanya, di acara ngobras kita pagi ini kita cukupkan ya. Terima kasih sudah menonton di IG Optel Pama Persada dan juga di IG Lambe Komandan serta di channel YouTube Cakman. Banyak poin-poin positif yang bisa kita ambil, bisa kita implementasikan di area kerja kita dan juga di lingkungan kerja kita menjadi hal positif dan bisa kita implementasikan. Saya Cakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.